Oke John, dimanapun kalian berada, mari kita mulai. Beberapa orang berpikir bahwasanya Asta adalah satu-satunya orang yang tidak memiliki mana. Namun itu bukanlah kesalahan. Karena memang dari awal Yuki Tabaka sebagai sang mangaka memang membuat seolah-olah Asta tidak memiliki mana ataupun tidak bisa menggunakan mana. Namun jika kita melihat sejarah, Asta hanyalah satu dari sekian ribu orang yang tidak memiliki mana di dunia Black Clover. Begini penjelasannya versi M. Kirin. Dahulu kala, tepatnya sekitar 400-500 tahun yang lalu, sebelum ada kaisar sihir pertama di kerajaan Clover, banyak orang yang tidak memiliki mana apalagi sihir. Karena pada masa itu masih hidup bangsa elf yang sangat dicintai oleh mana. Bukan hanya itu, rata-rata manusia normal yang memiliki mana bahkan tidak bisa menggunakan ataupun mengontrol mananya sendiri. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa kaisar sihir pertama membuat berbagai percobaan untuk membuat alat sihir. Pertama, seperti membuat alat sihir dengan nama Swallowtail, yang tujuannya agar orang lain bisa merasakan bagaimana nikmatnya menggunakan sihir. Alat ini mampu menyerap mana dan memberikannya kepada orang lain. Dengan kata lain, alat ini untuk menyimpan dan mentransfer mana. Selain itu, ada juga alat lainnya untuk mengendalikan energi sihir. Alat ini memiliki banyak bentuk seperti tongkat, kalung, cincin, anting, ake, dan kawan-kawannya. Ada pula alat untuk memperkuat sihir yang terbuat dari batu sihir, yang tentunya fungsinya untuk melipat gandakan kekuatan sihir. Selain itu masih ada beberapa fungsi dari batu sihir ini dan bermacam-macam alat sihir karya kaisar sihir pertama. Tapi akan kita bahas di video-video selanjutnya kalau kita bahas di sini melenceng dari tema kita John ya. Oke lanjut. Nah, setelah bangsa elf ini dibantai oleh keluarga bangsawan, mana yang awalnya lebih memilih bangsa elf kini menyebar ke seluruh penjuru kerajaan. Dan 500 tahun setelahnya, yaitu zaman sekarang, kita bisa melihat bahwasanya anak kecil yang baru lahir di wilayah pinggiran pun memiliki mana meskipun hanya sedikit. Lalu bagaimana dengan Asta? Dari beberapa sumber yang kami kumpulkan, kami menemukan 4 teori liar. Yang pertama, Asta berasal dari masa lalu. Teori liar yang pertama ini adalah setelah membaca sejarah, mungkin Asta adalah bocil peninggalan masa lalu yang tidak sengaja terpengaruh oleh sihir-sihir kuno yang berterbangan mengiringi pembantaian bangsa elf. Kata-kataku ngeri deh. Hingga akhirnya meloncat melewati waktu sampai saat yang bersamaan berada di depan gereja desa Hage bersama dengan Yuno. Lucunya, desa Hage ini berada tepat di depan tulang raksasa, salah satu sisa-sisa sejarah kelam masa lalu. Jika melihat flashback Yuno pada chapter 234, tidak ada tanda-tanda keberadaan orang lain yang akan menitipkan anaknya di gereja desa Hage bersama dengan Yuno. Selain meloncati waktu karena efek negatif dari sihir kuno, kemungkinan Asta juga tercemar mana negatif yang memungkinkannya bisa dirasuki iblis dan tidak bisa menyerap mana positif lagi. Yang kedua, Asta berasal dari negara yang sama dengan Yami. Ya, teori liar. Tapi coba difikirkan, apakah orang yang berasal dari negara asal Yami semuanya memiliki mana? Dilihat dari penjelasan dan penampilan masa lalu Yami, dia bukanlah penduduk kerajaan Clover, Heart, Diamond maupun Speed yang jika diibaratkan dari negara Eropa. Sedangkan Yami orang yang tersesat karena terseret arus laut dari negara Asia sampai terdampar di kerajaan Clover. Itu hanya sebuah perumpamaan. Dan itu mungkin juga berlaku untuk Asta. Meskipun demikian, teori ini sangatlah lemah mengingat struktur wajah Yami memiliki khas wajah Asia, sedangkan Asta memiliki struktur wajah khas Eropa. Dan lagi, jika mana sudah menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, kenapa hanya Asta yang tidak kebagian mana? Sedangkan Yami kebagian mana bahkan mampu menggunakan sihir yang sangat langka. Tapi, bagaimana jika mereka berdua memang berasal dari negara yang sama? Bukankah tidak mengherankan apabila keduanya sama-sama memiliki sihir yang langka? Yami dengan sihir kegelapannya dan Asta dengan anti sihirnya. Alasan Asta tidak terdeteksi memiliki mana bukan karena dia tidak menyerap mana, akan tetapi karena memang sedari awal kekuatan Asta ini adalah anti sihir, yang mungkin kemampuan alaminya adalah mampu menetralkan mana yang diserap oleh Asta itu sendiri. Bagaimana John? Gila ya teori saya. Yang ketiga, adanya iblis anti sihir. Nah, di mana sebenarnya Asta mampu menyerap dan menyimpan mana dalam tubuhnya?
Akan tetapi karena keberadaan iblis anti sihir yang bersemedi di dalam tubuh Asta, mana yang diserap oleh tubuh Asta ini menjadi kasat mata, tidak bisa dilihat, dirasakan, bahkan dikeluarkan oleh Asta sendiri. Itulah yang menjadi alasan kenapa seakan-akan Asta tidak memiliki mana dan tidak bisa mengeluarkan sihir. Aturan awal orang yang memiliki Grimoire, buku panduan, pasti memiliki elemen sihir, dan pastinya orang yang memiliki elemen sihir memiliki mana. Asta yang memiliki Grimoire sudah dapat dipastikan memiliki sihir serta mana. Namun mananya tidak bisa digunakan karena ada iblis anti sihir. Nah, jika iblis memiliki kekuatan anti sihir, lalu fungsi pedang Asta itu untuk apa? Jika diingat-ingat lagi, mereka yang memiliki iblis dalam tubuhnya mampu menggunakan sihir mereka sendiri, juga sihir dari iblis yang ada di dalam tubuhnya, seperti Vanica, Dante, dan juga Zenon. Vanica memiliki sihir darah, dan iblis Magicula memiliki sihir kutukan. Jika benar demikian, kemungkinan sihir Asta adalah sihir pedang, sihir yang sama dengan sihirnya Lik. Itulah kenapa Asta bisa menggunakan pedang dengan kemampuan istimewa milik Lik. Terlebih lagi, di dalam tubuh Asta ada iblis yang bersemedi. Itulah kenapa Grimoire Lik yang tercemar mana negatif dan berubah menjadi Grimoire berdaun 5 bisa menjadi milik Asta. Sampai di sini paham ya? Lanjut. Kemungkinan saat Asta menggunakan sihir pedangnya, secara bersamaan juga mengaktifkan anti sihir milik iblis dalam tubuhnya. Inilah alasan kenapa banyak orang yang beranggapan bahwa seakan-akan Asta lah yang memiliki anti sihir, padahal belum tentu begitu. Bisa jadi itu karena kemampuan spesial pedangnya atau mungkin anti sihir iblisnya. Toh seumpama kekuatan Asta adalah anti sihir, kenapa harus menggunakan pedang? Tidak adakah pilihan lain selain pedang, misalnya tongkat yang identik dengan penyihir, atau keris, mungkin juga mandau gitu. Yang keempat, faktor genetik. Oke, kita lupakan ketiga teori di atas, John. Kali ini kita akan membahas tentang genetik. Asta mungkin bisa dibilang sangat dibenci oleh mana. Bahkan saat mana mulai menyebar ke seluruh penjuru kota, uji kehebatannya. Lari. Bahkan saat mana mulai menyebar ke seluruh penjuru, Asta adalah salah satu korban yang tidak pernah dicintai oleh mana. Nah, fenomena ini dicurigai karena terjadi mutasi genetik dalam DNA Asta. Dan ini hanya bisa diakibatkan dari perkawinan dua ras yang berbeda. Misalkan iblis dengan manusia. Ya gila memang. Kalau kalian pernah menonton Auno Exorcist, pasti paham lah teori ini. Dan inilah alasan mengapa Asta pernah dikatakan sebagai produk gagal oleh Ratu Penyihir. Pastinya ada alasan yang melatar belakangi ucapan tersebut, bukan? Dan dalam hal ini harusnya orang tua Asta atau orang terdekat dengan keluarga Asta yang mampu menjawabnya, John, ya. Tapi ya, teori hanyalah sebuah teori jika tanpa adanya bukti. Dan itu adalah beberapa teori liar yang kami kumpulkan dari beberapa sumber. Kenapa Asta tidak bisa menggunakan mana, atau lebih tepatnya seseorang yang hidup tanpa mana. Oke, jika kalian punya teori lain yang lebih jos gandos, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita diskusi. Terima kasih dan salam damai. Lemah teles. Dan ini hanya bisa diakibatkan dari perkawinan dua ras yang berbeda. Misalkan iblis dengan hewan. Kalau kalian pernah menonton Auno Exorcist, teori ini yang paling sering teori ini adalah teori yang paling sering dibahas oleh siapa ya? Teori ini adalah teori yang paling sering didiskusikan dimanapun Anda berada ya, meskipun dibantu oleh iblis. Alasan Asta tidak terdeteksi memiliki mana, bukan karena dia tidak menyerah mana.